Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak diuji, belum diuji oleh Allah? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kamu, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sungguh Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Allah tahu siapa yang sabar, siapa yang syukur, siapa yang iman, siapa yang kufur. Bagaimana kabar semua jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ditakdir oleh Allah dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh dengan barokah, bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan, bulan yang mendidik kita menjadi pribadi lebih baik, insya Allah. Karena tujuan orang berada di bulan Ramadan itu paling tidak memiliki 3 harapan. Punya 3 harapan yang hendak kita capai. Sudah tahu apa harapannya yang kita jalani ibadah di bulan Ramadan ini? Gampangnya Pak Ustadz, pokoknya poso niatnya supaya diridhoi Allah matan mawat. Nggih sae alhamdulillah. Cuma kan ada makom-makom tertentu, tangga-tangga harapan supaya menjadi pembelajaran bagi diri kita dan keluarga kita. Para jamaah, ada 3 harapan kita berada di bulan Ramadan. Yang pertama, kita berkeinginan agar kita dijadikan Allah sebagai golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah 183 la'allakum tashkurun. Yang kedua, harapan kita beribadah di bulan Ramadan ini agar kita menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah. La'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah 185. Di Al-Quran Al-Baqarah 185. Yang ketiga, kita berada di bulan Ramadan ini, Allah mendidik kita di bulan agung ini agar kita digolongkan sebagai hambanya yang selalu berada di jalan yang benar. Aktivitas apapun yang kita lakukan di dunia ini selalu cocok dengan keinginan Allah, bersesuaian dengan takdir yang dikehendaki oleh Allah. Apa itu? La'allahum yarsyudun, agar kita menjadi pribadi golongan hamba Allah yang selalu berada di jalan yang benar, sebab selalu dituntun petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah 186. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau 3 keinginan ini kita munculkan terus, ya Allah, ya Allah, pengen jadi golongan orang yang bertakwa, pengen menjadi hamba yang selalu pandai bersyukur, pengen selalu berada di jalan yang benar, ya Allah, maka harapan-harapan yang kuat lalu kita menjalani ibadah di bulan Ramadan ini, insya Allah yang menjadi tema hari ini tentang membangun kesabaran,
melahirkan kemenangan, insya Allah akan kita dapatkan. Memang hidup ini dua pilihan, Pak. Sebagai orang yang beriman, hidup ini dua pilihan. Kalau tidak bersyukur, ya bersabar. Kalau tidak sabar, ya syukur. Dua itu pilihannya. Tapi dua sifat dan dua sikap ini, bersabar kepada Allah, bersyukur kepada Allah, melahirkan kreativitas ibadah yang kualitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, jadi marilah kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Intinya, ayo kita sabar, ayo kita syukur. Itu. Jadi kalau Jumat itu, ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah. Isinya dua, bersyukur kepada Allah, bersabar kepada Allah. Syukur dan sabar itu suatu kondisi yang dipahami oleh kita sebagai orang-orang yang beriman, dan dua-duanya ini ujian. Kita bilang kalau kita diberi nikmat yang baik, kesehatan, kebahagiaan, hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Kan begitu? Kalau kita diuji dengan Ramadan, dengan kelaparan, dengan sakit, dengan panas yang sangat, sabar. Sesuatu yang Allah takdirkan yang gak enak, sabar. Padahal dua-duanya, syukur, sabar adalah konteks dalam arti dia adalah menjalani ujian terhadap apa yang diberikan Allah. Sabar itu wujud, kita sikap ujian, menangkap ujian dari Allah, hal yang tidak enak. Syukur itu sabar, itu jawabannya ujian. Diberi nikmat yang banyak, syukur itu jawabannya dari ujian. Jadi hidup ini cuma dua. Kalau tidak bersyukur, ya sabar harusnya. Tapi orang banyak berperilaku menyimpang. Menyimpang, syukur tidak, sabar tidak. Ini kelompok mana? Kan gitu. Kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka dua hal ini yang kita ambil, kita raih. Ya kalau nggak syukur ya sabar, itu aja. Kalau nggak sabar ya syukur, itu. Menyimpang dari itu berarti kita sedang terkena penyakit yang menggerogoti iman seorang hamba Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita ini kok harus bersyukur? Kenapa kita ini kok harus sabar? Sesuai temanya hari ini, sabar. Alhamdulillah Bapak, orang itu kalau sabar menghadapi apapun, hidupnya akan tenang, hidupnya akan penuh dengan kedamaian, hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan, dunianya, akhiratnya. Orang yang senep hatinya karena tidak sabar, orang yang stres karena tidak sabar menghadapi apa yang jadi ketentuan Allah hari itu. Tapi kalau kita memahami, ya Allah, anakku masih belum lulus, ya Allah, hari ini aku diberi ujian berupa sakit misalkan, naudzubillah, mudah-mudahan sehat semua. Lalu kita sabar. Kenapa kau bisa sabar? Kita melihat yang memberikan apapun, baik dan buruk kehidupan, kenikmatan maupun sesuatu yang kita anggap tidak enak, itu semua dari Allah. Dan kalau datangnya dari Allah, orang mukmin akan menyikapinya dengan bersabar. Beda. Orang bersyukur dengan bersabar itu sama-sama punya kualitas. Dengan nikmat yang baik kemudian kita syukur, bersyukur itu sendiri punya nilai. Sekualitas apa syukurnya kepada Allah? Kalau syukurnya cuma alhamdulillah rezekiku akeh, alhamdulillah toh gak poso Ramadan, alhamdulillah toh gak sholat jamaah misalkan. Sabar, sabar itu apa? Masya Allah, para ulama juga sama berpendapat, orang mukmin itu ujiannya dua. Orang mukmin itu dibagi dua, bersyukur, bersabar, itu aja. Sabar itu adalah suatu sikap di mana seorang hamba Allah
menghadapi ketentuan dari Allah, sesuatu yang tidak enak dia menerima dengan ikhlas pada dentuman yang pertama, dan itu susah. Kita lagi mikir-mikir dulu baru oh ya wis sabar wae, tapi masih mendingan ono wong iku gagal, pekerjaannya gagal, usahanya gagal, terus kadung. Kemana larinya? Maaf, ke perzinahan, ke perjudian, mengekspresikan kegagalannya dengan kegagalan yang kedua. Naudzubillah. Tapi ada orang yang gagal, dia sadar, ya Allah, ini bahan renungan, bahan evaluasi bagi diri hamba. Ketika menghadapi kegagalan itu, dia mengambil air wudhu, dia tersungkur di masjid, dia tersungkur di tempat sujud, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpasrah lalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sabar itu, kata Nabi, yaitu mereka yang tidak mengomentari yang tidak baik dengan ketentuan Allah. Urip kok ngene terus yo. Padahal ya aku sedonga, aku ya wis tahajud, aku ya poso, tapi kok sik umek wae ngene susah, gitu kan? Komentar terus. Orang mukmin yang sabar, maka dia akan ikhlas akan ketentuan Allah. Kenapa? Dia paham betul. Inna Allah ma'as sabirin. Dia tahu orang yang diberikan ujian lalu bisa sabar, Masya Allah, akan dibersamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang ke masjid, orang ke Mekah, Madinah cari Allah, tapi dia gak usah jauh-jauh, Allahnya datang. Innallaha ma'as sabirin. Kalau kita bisa sabar, Allah akan membersamainya. Maka sebenarnya ketika ujian datang, ketika kenikmatan datang, ujian datang ketemu syukur, banyaklah berdoa sebab Allah dekat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sampai Rasulullah itu takjub kok. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi, sungguh menakjubkan orang-orang yang beriman itu urusannya, kata Rasulullah. Inna amrahu kullahu khair, setiap urusannya selalu baik. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu syarra'u syakara. Jika dalam hal tidak didapat, jika ia ditimpa oleh sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur. Jika ditempa musibah yang tidak enak, dia bersabar. Jadi Nabi itu takjub melihat orang mukmin yang memiliki akhlak, yaitu bersabar ketika ada musibah. Lalu berikutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Junnun Al-Misri berkata, sabar itu berarti menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan agama. Ya tadi itu, kita diuji oleh Allah sabar, lalu dengan kesabarannya jangan kemudian kita melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Aku sabar nih, aku sabar, tapi ngelempar apa? Dilempar piringnya, dilempar rumahnya, dilempar jam dindingnya. Jadinya sabar. Niku boten sabar. Sabar itu ya menengailah, ngempet. Sabar itu ngempet, gak ngomong komentari yang tidak baik, lalu diem, lalu berzikir kepada Allah. Paling tidak, astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia melakukan hal-hal yang baik. Tapi kita ini kan kadang-kadang umumnya sabar itu mikir. Itu. Ketika ada godaan, ketika ada ujian yang tidak enak, kita tidak bisa langsung sabar. Nafsu kita dulu yang bicara, baru kemudian akalnya hidup. Akal diisi dengan ilmu agama, baru sadar, menurut ilmunya kalau begini ini harusnya sabar, baru kemudian muncul kesabaran. Itu masih alhamdulillah. Banyak itu orang ngerti ilmunya, harusnya sabar, tapi terus diterabas.
dia tidak sabar. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu sabar itu dari objeknya itu ada 3. Sabar di dalam menunaikan perintah. Kita ini ibadah Ramadan itu perlu sabar. Ya Allah, wayai ngantuk, harus bangun untuk sahur, ya sabar. Niat taat kepada Allah. Panas-panas gini, pas gak sempet sahur lagi, kuat apa enggak ya puasanya, sabar. Nyabar-nyabar, no ya sabar. Sadar bahwa ini ibadah karena Allah. Kudune meso, kudune marah, kudune kita ini mau mengatakan apa kepada orang dengan kemarahan. Sabar, ngempet, jangan keluar itu kata-kata kotornya. Jadi sabar terhadap apa yang diperintahkan Allah. Seseorang itu kalau kesadarannya apa yang dilakukan itu semata-mata menunaikan perintah Allah, insya Allah bisa sabar. Dalam konteks yang lain, orang yang menunaikan perintah Allah itu ya wujud syukur juga. Sebenarnya ya sabar ya syukur ya sama. Yang kedua, sabar terhadap larangan yang menyelisihi syariat, melanggar syariat-syariat agama. Kumpulane wong-wong sing biasane ngombe mabuk, kumpulane wong-wong sing biasa judi, awak-awak iki ngaji ngerti agama, ya opo rek diajak mbek kanca, ayo melo sekali-sekali lah, gak usah tiap hari, sekali-sekali aja. Itu caranya setan untuk menggelincirkan hatinya orang mukmin. Gak usah tiap hari, sekali aja lah, mereka wis gak usah melo sekarang aja. Itu caranya. Orang mukmin sabar, ini godaan harus dilawan dengan apa? Dengan kesabaran untuk meluluhkan supaya tidak ikut dengan kelompoknya. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir, yaitu takdir Allah dengan tidak menyesali. Jadi kita ini kan punya doa maunya cepat dikabul, tahu-tahu kok lama. Punya cita-cita ini kok yang datang tidak sesuai, tidak cocok, ikut pasti sabar. Boten usah nyacat, yo siapa susahku ini loh, kok nggak sukses, nggak berhasil, nggak sesuai dengan keinginanku. Allah yang maha tahu tentang mengatur semua urusan manusia. Allah maha tahu mana yang terbaik bagi manusia. Ibnul Qayyim al-Jauziyah, sabar dalam ketaatan, sabar dari kedurhakaan, sabar dalam ujian. Kisami sebenarnya para ulama itu mendeskripsikan tentang makna sabar. Wa'mur ahlaka bis shalah. Kita ini sebagai orang tua jadi contoh, ajak. Jangan sampai kita jadi ayah, jangan sampai kita jadi kepala keluarga nggak pernah nyuruh anaknya, mendidik anaknya sholat. Syukrono yang masjid kono, tapi dibiarkan berangkat sendiri. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan anak-anakmu sholat. Maknanya apa? Membersamai anak-anak kita sholat. Orang tua jadi contoh, anak bisa niru. Wastabir alaiha, ternyata anakku wis tak kasih contoh, anakku wis tak eja, anakku sudah tak kasih hadiah. Reward kalau kamu sholat 5 waktu nak, kalau Ramadan kamu bisa hatam Quran nak, ini reward nak, hadiah untukmu nak. Ternyata anaknya nggak nurut, nggak sesuai apa yang diharapkan orang tua, target tidak tercapai. Wastabir alaiha, ya sabar. Umatnya satu, anaknya cuma satu, nggak berhasil, sabar. Nabi ngajak keluarganya, sabar. Nabi-nabi itu sampai istrinya itu bahkan menentang agama Allah, ya sabar. Wastabir alaiha. Para jamaah yang dimuliakan Allah,
Di dalam surat Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 15 sebagai penutup, ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak diuji, belum diuji oleh Allah? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kamu, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguh Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Allah tahu siapa yang sabar, siapa yang syukur, siapa yang iman, siapa yang kufur. Mudah-mudahan jemaah, yang pertama bahwa kesabaran kita dalam ketaatan, kita sabar. Capek apapun, ayo bulan Ramadan manfaatkan. Tetap saum Ramadan, tetap tarawih, tetap baca Quran walaupun beberapa ayat. Tetap kita bisa infak sedekah walaupun kita pun sulit, lakukan, sabar. Lalu sabar dalam menjauhi godaan-godaan, hal-hal yang menjerumuskan di dalam kemungkaran, diajak melean, diajak apa yang kurang bermanfaat, misalkan sabar untuk bisa menolaknya dengan baik. Para jamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita dituntun dengan kesabaran berada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahi kami taufik hidayah-Mu sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang gemar menunaikan ketaatan, ketakwaan, gemar melakukan amal-amal soleh, amal soleh yang keridhai. Ya Allah, berikan kami rasa kesabaran dalam menghadapi ketaatan kepadamu, berikan kami kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian yang ada, berikan kami kesabaran dalam menghadapi setiap ketentuan-ketentuan yang memberikan sabar. Berikan kami sabar ya Allah, ya Rabb kami, baikkanlah kehidupan kami ya Allah, baikkanlah kehidupan anak keturunan kami, baikkanlah nasib bangsa Indonesia ya Allah. Berkahilah sisa umur kami, berkahi ya Allah keluarga kami, anak-anak keturunan kami, berkahi ya Allah usaha pekerjaan kami, berkahi ya Allah rezeki kami, berkahi ya Rabb saat kami berjumpa denganmu, Engkau anugerahi kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Malam-malam 10 malam yang akhir, semoga kita diberikan hati yang bening sehingga Allah menganugerahi kita Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.